Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, sungguh kami memohon, curahkan Roh-Mu yang kudus Bapa, biarlah hati kami boleh terbuka untuk firman-Mu, firman yang kami dengar, yang kami renungkan, juga boleh kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya umat-Mu lah yang diurapi dan juga hamba-Mu yang akan melayankan firman. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Yeremia pasal 31 ayat ke-31 sampai dengan ke-34. Tema yang akan kita renungkan adalah umat perjanjian baru. Begini katanya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita saksikan anak-anak kecil kita, mungkin Bapak Ibu juga di rumah ketika anak-anak masih kecil. Kalau anak-anak ketika masih kecil mereka melakukan kesalahan, lalu kemudian kita peringati atau mungkin kita marahi. Lalu apa anak-anak itu dengan mudah dia mengatakan, Papa maaf ya Pak. Lalu apa yang biasanya orang tua katakan? Kamu janji ya tidak nakal lagi. Itu bahasa negatif. Kamu janji ya tidak melakukan lagi. Saudara, lalu kemudian anak kita akan mengatakan, iya Papa, ya enggak, aku enggak lagi. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, ada orang melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu kesalahan, maka setiap kesalahan itu akan membuat hubungan orang, satu orang dengan yang lain akan menjadi renggang. Ya, hubungan orang satu dengan yang lain kemudian akan memisah dan terpisah. Entah terpisah itu karena mungkin marah, mungkin karena kesal, mungkin karena ngambek. Gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu juga gitu. Kalau Bapak lagi kesal sama Ibu atau Ibu, biasanya ibu-ibu lebih sering ya kesal sama bapaknya ya. Nah kalau ibu-ibu kesal sama bapaknya biasanya gimana? Kesal itulah yang membuat kemudian kita menjadi renggang. Karena kita kesal maka kemudian si bapaknya dibiarin gak diajak ngomong, bener gak? Ada ibu-ibu yang gitu lalu kemudian jadi ngebet, kata orang Sunda menggebetem.
Ngebetem itu diem aja. Ditanya, "Mah, ini dia nggak jawab. Mah, ini diem aja nggak ngomong. Mah, kenapa sih lu diem aja ditanya? Emang sakit gigi atau belum sikat gigi atau nggak punya odol?" Saudara, hubungan yang karena sesuatu hal yang tidak nyaman, entah kekecewaan, entah sesuatu yang membuat dia boleh menjadi marah, entah membuat sesuatu yang kemudian menjadi kesal, maka itu membuat hubungan kemudian menjadi renggang. Siapapun, ya orang tua sama anak, anak sama orang tua pun juga kadang-kadang begitu. Atau sesama saudara, adik dan kakak kalau lagi kesel dia kemudian dia saling diam, atau diam itu lalu kemudian membuat hubungan menjadi lebih renggang. Saudara, di dalam kondisi itu lalu kemudian proses waktu. Dalam berjalannya dengan waktu lalu kemudian mereka akan berkomunikasi. Mereka akan belajar untuk saling mengerti, orang itu akan belajar untuk saling memahami, lalu kemudian kalau ada komunikasi lalu kemudian akan mengatakan orang membuat penyataan. Saling menyalahkan biasa. Karena kamu begitu, maka aku marah. Oh ya, karena kamu begitu, aku juga marah. Syukur kalau mereka lalu kemudian menyadari, lalu dalam kesadaran itu mereka saling memaafkan. Kalau gitu maafkan aku ya kak. Kalau begitu maafkan aku ya dek. Kalau begitu maafkan aku ya saudaraku. Saudara, maka dengan itu lalu kemudian kata maaf itulah seolah-olah orang mau mengatakan, baiklah. Kalau begitu aku tidak melakukannya lagi. Baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Saudara, ketika orang mengatakan aku tidak akan melakukannya lagi, ini menjadi sebuah janji atau sebuah komitmen. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita, ini cerita lama sebenarnya. Gitu kan, ada orang seorang pengusaha kaya gitu, wah punya pohon kelapanya luas sekali, kebun kelapanya luas sekali, banyak sekali dia pohon kelapa, tapi orang ini agak pelit. Suatu ketika dia berlari lalu kemudian dia kehausan, dia melihat ada kelapa, ada banyak airnya, pasti segar. Daripada aku manggil orang untuk ini nanti aku harus berbagi, lebih baik aku naik sendiri. Dia pergi naik sendiri, naik ke pohon kelapa yang sangat tinggi, ya kira-kira sekitar 21 meter begitu, sangat tinggi sekali. Dia turunkan beberapa buah butir kelapa gitu. Setelah dia turunkan, tetapi ketika dia melihat ke bawah, kok tinggi sekali. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, aku mau jatuh. Tuhan, kalau nanti aku sampai di bawah, aku akan persembahkan seekor sapi. Tuhan tolong dulu. Tuhan, sungguh aku akan persembahkan seekor sapi. Tuhan tolong. Lalu orang itu mulai turun pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu sampai di tengah ternyata dia melihat tidak terlalu tinggi lagi. Lalu dia bilang, Tuhan, sekarang sudah agak rendah. Aku tadi nggak jadi janji untuk seekor sapi. Aku mau kalau sampai di bawah aku mau persembahkan seekor kambing aja ya. Lalu dia turun lagi, udah nyampe di bawah, udah tinggal 1/4 lagi dia mohon, udah mau deket. Tuhan, aku nggak janji ya mau mempersembahkan seekor kambing, tapi seekor ayam aja ya. Karena kan sudah deket. Udah begitu dia turun lagi, udah deket, dia loncat. Begitu nyampe ke bawah, aku selamat. Tuhan gak jadi aku memberi persembahan ya. Saudara, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Di mana ada banyak orang melakukan janji dan nazar. Ya, Tuhan, kalau aku berhasil, aku akan memberikan persembahan. Tuhan, kalau anakku lulus jadi sarjana nanti, aku akan memberikan persembahan. Tuhan, nanti kalau anak-anakku, silakan Bapak Ibu renung, mungkin Bapak Ibu pernah berjanji. Janji apa sama Tuhan?
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka suatu perjanjian, suatu komitmen. Janji itu adalah sebuah komitmen yang kita ucapkan. Saya mau apa, saya mau bagaimana, saya mau mengerti seperti apa. Karena saudara, orang hidup itu kan banyak sekali perjanjian yang kita buat. Ya, dalam kehidupan kita ada banyak perjanjian yang kita buat. Yang sederhana aja. Ya, mama mau pergi, kamu gak usah nangis. Nanti kalau mama pulang, nanti mama beliin coklat ya. Itu udah janji loh. Janji yang sederhana aja ya. Oke, kamu belajar yang baik. Nanti kalau kamu naik kelas, nanti mama beliin sepeda ya. Oke, janji. Itu janji yang sederhana. Janji yang lebih berkomitmen seumur hidup. Oh, Bapak Ibu suami istri ketika berjanji di altar gereja apa? Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai istriku dan aku berjanji dalam suka, dalam duka, dalam senang, dalam susah, dalam keuntungan, dalam kerugian, dalam sehat, dalam kematian, dalam sakit sampai kematian memisahkan. Kan janji. Saudara, ada banyak hal yang janji itu yang kita buat. Saudara, ada berita seorang artis, namanya siapa ya? Oh, ini Lesti Kejora. Wah, ibu udah hafal aja ya. Ibu pasti suka nonton. Ya, sama Rizky. Oke. Saya dengan sengaja saya menunda ngomongnya karena ibu pasti lebih tahu dari saya. Saudara, dua orang ini lalu kemudian dia kena kasus karena kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dalam itu lalu kemudian mereka saling mengadukan, lalu kemudian diadukanlah sampai si pria ini lalu kena undang-undang. Undang-undang perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tapi belakangan lalu kemudian laporannya dicabut. Ya, laporan perkara. Saya tidak mengulas secara hukum, saya bukan orang hukum. Tetapi Bapak, kalau ada sesuatu orang, aduh saya nggak kebayang ya, itu perempuan udah digaplok, udah dicabok gitu, udah dipukulin, lalu kemudian laporannya dicabut. Itu mesti ada perjanjian, mesti ada komitmen di belakang layar, entah apa yang mereka janjikan dan perjanjian yang seperti apa yang mereka buat, lalu kemudian ikatan perjanjian apa yang mereka lakukan kita tidak pernah tahu. Atau mungkin Bapak Ibu mungkin tahu bocorannya dari wartawan, biasanya wartawan yang merasa seperti Tuhan paling tahu ya. Itu saudara, tetapi yang jelas ada perjanjian di antara mereka. Mungkin perjanjiannya itu mungkin mereka harus saling menghargai, saling menghormati gitu kan. Nah saudara, melalui firman Tuhan kita, renungan kita sekarang ini, kita diajak untuk merenungkan makna perjanjian. Ya, di dalam hidup kita ini kan ada banyak perjanjian tadi. Janji yang sederhana, orang tua sama anak, anak juga yang berjanji sama orang tua. Kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan juga ada punya janji, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab kita ini isinya perjanjian melulu. Maka saudara, dalam bagian Alkitab kita ini, Israel itu melakukan kesalahan besar. Ya, dia melakukan sebuah kekeliruan ketika dia meninggalkan Tuhan. Maka melalui Nabi Yeremia ini Israel dan Yehuda diingatkan, aku akan membuat perjanjian baru. Tapi perjanjian itu bukan seperti perjanjian ketika dia dengan nenek moyangnya dulu. Tapi ini adalah sebuah perjanjian baru yang sungguh-sungguh baru. Saudara, dalam ayatnya yang ke-33, beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel waktu itu. Ya, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan begini. Ya, dengan kata lain, yang paling utama itu bukan hanya sekedar omongan.
Ya, janji itu kalau Bapak Ibu berjanji, ya, ataupun juga kita menguping janji Tuhan, maka janji itu jangan hanya sekedar menjadi sebuah omongan. Jangan hanya menjadi sebuah kata-kata. Jangan hanya menjadi sebuah cerita. Gitu ya. Tapi juga menjadi sebuah komitmen dari hati. Menjadi sesuatu tuntutan yang kemudian dia dengan sungguh-sungguh dia mau melakukannya dengan setia dan dengan kejujuran. Ya, Tuhan mengatakan begini, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya saudara bahwa perjanjian itu juga sungguh-sungguh menjadi perjanjian yang harus dipercaya. Ya, Bapak Ibu, kalau perjanjian itu kan dasarnya bukan hanya sekedar serangkaian kata, tapi juga di dalamnya ada kepercayaan. Apakah kita janji, apakah kita percaya kepada orang yang mengucapkan janji itu? Ya kan, Bapak Ibu ingat, kita ingat lagi. Ayo kita ingat lagi ketika kita di altar gereja, ya, dalam sebuah ikatan perkawinan. Ketika Bapak Ibu itu mengucap janji, kan bukan hanya sekedar kita menghafal. Ini nanti tanggal 22, tanggal 29 ada pengantin. Ada pemberkatan nikah di sini. Ini jadi saya terlalu cepat juga ya mengkhotbahkan ini. Tetapi ketika orang mengucapkan janji kan bukan hanya sekedar ucapan kata. Ya, saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya berjanji. Bukan hanya itu, tetapi juga di dalam ikatan janji itu ada kepercayaan. Jadi ketika seorang laki-laki mengucapkan janji, tinggal ditanya, perempuan, kamu percaya enggak sama saya? Sebaliknya juga ketika si perempuan ini mengucap janji, kamu percaya enggak sama saya? Kalau kemudian orang saling berjanji tapi satu dengan yang lain tidak saling percaya, enggak jadi itu. Lu janji bohong lu. Ngomong doang. Enggak deh. Gitu kan, orang kalau orang udah enggak percaya, biasanya dengan janji itu apapun yang diomongin, apapun yang dijanjikan, kalau orang sudah tidak percaya, maka dia akan kemudian menolak apapun yang dikatakan. Karena itu saudara, ketika Tuhan berjanji, ya Tuhan berjanji kepada umat, maka umat harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Maka dia harus belajar untuk beriman kepada Tuhan. Maka dia harus belajar untuk percaya di dalam dan kepada Tuhan. Ya, apakah perjanjian baru itu adalah sungguh? Apakah yang Tuhan janjikan itu adalah kita percayai? Apakah yang Tuhan janjikan itu adalah kita yakini? Apakah yang Tuhan janjikan itu adalah dengan sungguh-sungguh kita imani? Dan ketika kita percaya dan ketika kita beriman dan dengan sungguh-sungguh saya yakin bahwa itu adalah janji Tuhan yang pasti digenapi, maka saudara, kita akan hidup dengan sukacita di dalam janji itu. Ya, maka aku akan menjadikan Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka dari perjanjian itu aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, hidup di dalam perjanjian yang baru, maka orang hidup di dalam suatu kelegaan. Ya, cirinya kehidupan orang Kristen itu adalah dia merasa pengampunan, ya, pengampunan dosa dan hidup di dalam karya keselamatan Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang Kristen ini gitu ya, percaya benar bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang naik ke sorga. Ya, karena itu salibnya orang Kristen yang Protestan ini, ya, salibnya Protestan itu tidak ada lagi Tuhan Yesus, korpus. Ya, gambar Yesus yang disalibkan itu sudah tidak ada lagi. Ya, jadi tinggal salib yang polos. Kenapa salib polos?
Karena Yesusnya sudah bangkit. Yesusnya sudah bangkit dan Yesusnya sudah naik ke sorga. Jadi salibnya kosong. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dengan salib yang kosong itu kita percaya bahwa Yesus yang naik ke sorga itu adalah Yesus yang menyediakan tempat. Yesus yang memberikan tempat bagi setiap orang yang percaya. Ya, ini sebuah janji yang nyata, supaya di mana aku berada, maka kamu pun berada. Saudara, dan janji Tuhan yang utama adalah aku menyertai kamu sampai kepada akhirnya. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pokok dari perjanjian baru ini adalah bagaimana kita percaya kepada Yesus yang menyertai kita, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita dalam suka duka, dalam susah senang, dan bahkan di dalam kehidupan kita dan juga bahkan di dalam kematian. Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir. Di mana Yesus ada, maka kita pun berada. Itulah Tuhan, itulah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Amin.